Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. قال الله تعالى في الكتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana alaikum raqiban. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian terkait mengenal Allah tabaraka wa taala. Kemarin sudah kami sampaikan beberapa di antara ciri-ciri orang yang mengenal Allah, yang mungkin panjenengan bisa mengingatnya dengan jelas adalah bahwasanya para orang yang berilmulah yang takut kepada Allah. Artinya ketika kita kepengin merasa takut kepada Allah, maka kita harus berilmu, harus berusaha mengetahui hakikatnya Allah seperti apa, zatnya Allah seperti apa, sifatnya Allah seperti apa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu dalam Al-Quran. Ketahuilah. Makanya kata para ulama, carilah ilmu pengetahuan tentang itu. Bahwasanya la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini menjadi dasar bahwasanya ketika kita kepengin mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenalnya, maka kita harus mempelajarinya, harus mengkaji ilmunya, harus mengetahui hakikat-hakikat yang akan kita alami sebagai manusia yang akan mengalami proses yang sangat panjang. Kita dahulu bukan apa-apa, sesuatu yang tidak bisa disebut. Dalam Al-Quran demikian disebutkan, hal ataka alal insani, apa lanjutannya, khinum minad dahri lam yakun syai'a. Telah datang kepada kalian, bukan sudah datang kepada kalian, bahwasanya kamu dahulu ada satu masa di mana kamu itu bukan merupakan sesuatu yang bisa disebut. Kamu dahulunya dari ketiadaan. Ketika sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dikandung, kita berada di mana? Itu maksudnya seperti itu. Tidak ada yang tahu kita dahulunya berada di mana. Dan ketika ibu kita mengandung kita, umur 4 bulan, baru Allah menurunkan roh. Dan Allah sudah menciptakan roh tersebut. Dan di mana diletakkannya, wallahu a'lam. Itu maksudnya. Setelah itu kita berada dalam kandungan ibu kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Lalu masuk ke dalam alam dunia. Alam di mana kita dibebani oleh Allah, diminta oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah dengan segala macam syariat yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala. Lalu kita akan memasuki alam kubur. Ya makanya Allah menggambarkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa ahyakum. Terus summa yumitukum summa yuhyikum. Ada 4 kali. Mati, hidup, mati, hidup. Itu. Oke? Jelas ke? Artinya dulunya enggak ada, kita hidup, lahir ke dunia, lalu mati di dalam kubur, lalu dibangkitkan di hari
kiamat. Itu proses yang sudah sangat jelas. Dari pengetahuan ini maka kita bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika nanti di hari akhirat kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita yang sudah mendahului kita, mereka sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tinggal mempertanggungjawabkan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala apa-apa yang dia kerjakan di dunia. Ketika mereka orang-orang baik, mereka akan seolah-olah mengabarkan kepada kita, ya, agar jangan takut, jangan bersedih hati kalau kalian sudah berbuat baik di dunia. Akan tapi mereka, wallahu a'lam, apakah mereka mengingat kita-kita yang berada di dunia? Okay. Mungkin merasa kalaupun mengingat, mereka masih sangat takut kepada saudara-saudara mereka yang masih bergelimbang dalam dosa, karena mereka sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mereka sudah berada di alam barzah, alam kubur, ya, alam kubur. Ya. Ada hakikatnya, alam kubur adalah bukan seperti yang kita ketahui, ya. Makbarah itu tempat untuk menguburkan jenazah, sedangkan alamnya disebut alam barzah, ya. Karena tidak semua manusia matinya dikubur, ya. Ya, kalau semuanya tidak dikubur, malu tempatnya di mana? Misalkan Fir'aun, ya, Fir'aun itu tidak dikubur matinya. Sampai hari ini jasadnya masih ada. Iya, Fir'aun itu matinya di Laut Merah. Ya, di laut. Sampai hari ini jasadnya masih ada. Akan tapi dia berada di alam barzah. Alam di mana ada dinding pemisah antara dunia dan alam barzah. Sehingga ketika seseorang sudah bisa masuk ke alam barzah, itu tidak akan bisa keluar. Ora bisa niliki nyenengan lagi ora. Nggih, tidak ada orang mati kok bisa balik maring omah. Ada ini kurafat atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak boleh kita imani. Ketika seorang sudah masuk ke dalam alam barzah, dia sudah tidak punya kekuatan untuk masuk ke alam dunia. Begitu juga orang yang hidup tidak mungkin bisa masuk ke alam barzah kecuali mati dulu. Itu. Dan alam barzah ini ya nanti akan sangat lama, ya, sangat lama. Kalau kita meninggal pada hari ini misalnya, ya kita akan berada di dalam barzah sampai hari kiamat, sampai dihancur, sampai hari dibangkitkan. Ya, bukan hari kiamat, sampai hari dibangkitkan. Ya, hari kiamat itu semuanya hancur. Itu sasangkala pertama, bumi dan seisinya dihancurkan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan sangat banyak. Ya, idza zilzilatil ardu zilzalaha, ya, contoh idza samaun syaqqat, ya, dan sebagainya. Itu adalah penggambaran hari kiamat. Lalu sasangkala yang kedua ditiupkan, itu nanti kita semuanya akan dibangkitkan dari kubur kita. Ketika kita sudah jadi apa? Sudah tinggal paling-paling tulang ekornya yang tidak bisa hangus, ya, nanti akan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Allah menyiram tanah yang gersang, yang tadinya tidak ada tumbuhannya, begitu disiram air hujan langsung metusuk ketek. Begitu, seperti itu gambarannya, ya, di hari kebangkitan kita nanti. Ya, di tanah yang tidak ada apa-apanya, lalu Allah seolah-olah seperti penggambaran seperti itu, semuanya dibangkitkan satu persatu. Ya, orang-orang yang beriman mereka tahu
Oh, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Karena kita sudah tahu akan dibangkitkan. Gini betul? Ya, kita yakin bahwa kita akan dibangkitkan. Berbeda dengan orang kafir, mereka bingung. Siapa yang membangunkan saya dari tempat tidur saya? Itu. Mereka tidak siap menghadapi itu semuanya. Sementara kita yang siap saja masih khawatir. Sangat-sangat khawatir. Maka ini kenapa Allah mengatakan innamal yakhsa min ibadihil ulama. Yakhsallahi min ibadihil ulama. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Mereka sudah tahu tahapan kehidupannya. Ketika nanti dibangkitkan dalam kubur sudah tahu kita akan menghadapi sesuatu yang panjang. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Ya, 1000 tahun. Di sana satu hari itu 1000 tahun. Ya, kalau tadi saya bacakan ayatnya itu adalah kata para ulama kan ada dua, ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun. Kalau yang 50.000 tahun itu kata para ulama jarak antara langit yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan langit yang ketujuh. Itu kurang lebih jaraknya 50.000 tahun seharinya. Gitu. Sementara di akhirat nanti patokannya adalah satu hari di sana adalah 1000 tahun di dunia. Makanya ketika kita berada di akhirat nanti, ya, kita hanya akan merasakan kehidupan di dunia itu seperti pagi hari, sebentar di pagi hari atau di sore hari. Lam yalbasuna illa ngasyiatan au duha, ngasyiatan ke sore, duha ke waktu duha. Jadi ketika kita nanti berada di alam akhirat, ketika bangkit dari kubur, kita akan ingat di dunia, tapi ya ingatnya itu sebentar sekali. Hanya sebatas waktu sore, berarti pas ya habis asar sampai maghrib, atau waktu duha sedikit sekali, sebentar sekali. Karena menghadapi waktu yang sangat panjang. Itu kira-kira seperti itu ya, bukan perkiraan tapi itu pasti terjadi seperti itu. Karena ini dari Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an itu sesuatu yang pasti benar. Kita harus meyakininya. Jemaah rahimakumullah, kita kemarin sudah menyampaikan bahwasanya kita akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jal laisa bainahu wa bainahu turjuman." Ya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya azza wa jalla tanpa ada penerjemah antara ia dan Allah. Ini Rasulullah menyatakan kaum muslimin, berarti orang-orang yang selamat akan diajak bicara. Kira-kira panjangan Arab ngomong apa? Sudah sampai di sana. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan, harus kita renungi. Makanya ketika kita iktikaf, itu kita berusaha untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Berusaha untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita miliki. Kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri, tidak ada bantuan sama sekali. Orang-orang yang berada di dunia semuanya kita tinggalkan. Makanya penting dalam beragama itu mempunyai ilmu ajakur melu-melu. Itu harus punya dasar yang kuat agar supaya besok kita punya argumen di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuh. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, di antara hamba-hambanya Allah itu ternyata ada orang-orang sing ora dicek ngomong.
Panjenengan pengennya yang mana? Tidak ngomong apa tidak ngomong? Ini ya, ada hamba-hamba yang tidak diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Taala. Bayangkan ya, semuanya dipanggil, ya masing-masing mesti mengharapkan dipanggil nggih. Ya, apa meneh panggilan BLT. Kabehan marep-arep agar anak sing ora dipanggil ya. Aduh, jengkel nang buri ngomong bareng Pak RT. Itu. Tapi ada nanti di akhirat ada kelompok-kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya, para ulama mengumpulkannya kira-kira ada 9 golongan. Ya bisa lebih. Bisa lebih. Kita akan coba bacakan hadisnya agar punya gambaran nggih. Orang-orang yang tidak diajak bicara. Ketika kita sudah tahu, kita berusaha menghindarinya. Ya, yang minimal kalaupun diomahi, kita menghadap kepada Allah diomahi pirang-pirang, ya kita gari ya mengakui itu semuanya dan tidak bisa mengelak. Di akhirat nanti kita akan mengakui semua dosa-dosa kita. Tapi insyaallah ya, asal kita tidak membawa kesyirikan, Allah akan mengampuni. Bahkan panjenengan masih ingat hadis pitogoh, kartu la ilaha illallah. Ada seorang hamba yang datang membawa 99 lembaran dosa dan kemaksiatan. Bukune itu adanya adalah catatan lembaran dosa dan maksiat 99 lembar. Ya, dia sudah pasrah bahwasanya kan. Tapi ya itu, ketika orang tersebut masih diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Taala, berarti masih punya harapan nggih. Iya, harapan ini. Ternyata Allah masih mengampuninya karena dia punya satu bitogoh, yaitu kartu yang ada tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini asal tidak syirik kepada Allah Tabaraka wa Taala, insyaallah kita akan selamat. Ini kembali ke hadis-hadis terkait golongan-golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan. Entah insyaallah di lain waktu. Ayat-ayat yang terkait orang-orang yang tidak akan diajak bicara. Secara umum orang-orang kafir yang ngapain diajak bicara nggih? Wis genah penghuni neraka, ngapain diajak bicara? Gini betul? Orang-orang paling ya dia langsung mereka tidak mengalami kalau hisab di akhirat tetap mengalami, akan tapi secara pasti mereka sudah ditentukan ketika orang mati dalam keadaan tidak beragama Islam, ya sudah hisabnya jelas, mereka akan berada di neraka. Begitu selesai urusan di padang mahsyar, langsung wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumaro. Didorong ya, dijengkangna lah gampangan di bahasa Jawa nih. Orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong, secara berkelompok-kelompok sesuai dengan pemimpinnya ketika di dunia. Sing doyane A ya, nanti sing senenge dengan harta bareng-bareng karo korun. Itu nanti yang senangnya dengan kekuasaan bareng Fir'aun ya, yang senangnya dengan jabatan nanti bareng dengan Haman, dan begitulah seterusnya. Jangan makanya hati-hati di dunia, senangnya bareng karo artis, yang bareng karo artis nang akhirat. Itu kenyataan real ya. Seperti itu real, harus kita sadari. Rasulullah bersabda, hadis yang pertama, salah satun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Ini ada 2. Wa la yuzakkim, 3 malah. Walahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat sama sekali oleh Allah, dan tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah.
Ya. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miror. Ya, ini Rasulullah menyampaikan hal ini 3 kali. Biasanya Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu berulang-ulang, ini merupakan penegasan agar para sahabatnya memperhatikan, agar diulang-ulang, agar supaya para sahabat benar-benar memperhatikan, ini jangan sampai kelewatan. Qala Abu Dar, jabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Abu Dzar yang meriwayatkan berkata, merugi sekali. Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aqal, yang pertama al-musbil wal mannanu wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Ya, al-musbil, al-manan, wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Ada 3 kelompok. Yang pertama al-musbil. Apa itu musbil? Tahu isbal nggih? Isbal itu pakaian yang melebihi mata kaki. Ini hadisnya sahih. Ya, kita kaum muslimin punya pakaian yang sudah diatur oleh Allah tabaraka wa taala bagi kaum lelaki, tidak boleh isbal. Gitu. Ini ternyata bukan perkara ringan. Ternyata bukan perkara ringan. Bahkan Allah tidak mengajak berbicara kepada orang-orang yang musbil, orang-orang yang berpakaian isbal, menyombongkan dirinya. Ya, ini ada kadang-kadang ada sebuah pemikiran yang rancu. Misbal ora apa-apa, sing penting ora sombong. Siapa yang menjamin tidak sombong? Gini kan? Iya, nyong mah ya pakaiannya dawa, tapi nyong kan ora sombong, ora apa-apa katanya. Enggak seperti itu. Ini adalah perintah Allah tabaraka wa taala dan perintah Rasulullah. Ketika kita tidak menjalankannya, itu berarti ada rasa kesombongan. Ini yang jelas. Segala macam yang ada perintah kita tidak jalankan, berarti kita punya kesombongan, menolak perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini sangat banyak dalam segala macam perkara. Ya, ini ya dalam kita bulan Ramadan, penentuan Ramadan dan Syawal. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sombong berarti. Merasa dirinya lebih pintar sehingga punya patokan sendiri. Naudzubillah. Kita tidak menafikan ilmu pengetahuan, akan tapi ketika Allah dan Rasulnya sudah menyatakan sesuatu, sami'na wa ata'na, selesai. Ini yang harus kita pahami. Ya, al-musbil ini terkait dengan kesombongan. Ya, padahal sombong salah satu di antara sebab seseorang itu tidak melakukan dosa, bermaksiat. Karena sombong itu dosa warisannya sinten? Warisannya iblis, merasa dirinya lebih baik, sombong. Sehingga dia Dia menolak kebenaran. Ini sombong itu hakikatnya itu. Sombong itu hakikatnya menolak kebenaran. Makanya ini mungkin kenapa Allah menjadikan musbil ini tidak diajak bicara, tidak dilihat dan juga tidak disucikan, karena pada hakikatnya kesombongan ini secara umum seperti itu. Ketika ada manusia yang menolak Al-Quran, menolak sunnah Nabi SAW, itu hakikatnya bukan apa-apa, karena kesombongan dirinya, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih suci, sehingga mereka membuat syariat baru. Kenapa terjadi penyimpangan dalam syariat agama dari zaman dahulu kala, ya, Bani Israel? Kenapa mereka menyimpang dari Taurat? Ya seperti itu.
Pada hakikatnya mereka sombong, merasa dirinya lebih pintar. Kenapa Injilnya dirubah-rubah? Seperti itu. Dan kita kaum muslimin akan mengikuti mereka. Ketika kita keluar jalur dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan seperti mereka. Ini semuanya hakikatnya karena ada kesombongan. Tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asal itu sahih, itu tidak ada tempat bagi kita untuk mencari alternatif. Ini kaidah, ya, keimanan. Kelompok yang kedua adalah Al-Mannan. Masih ingat Al-Manan? Apa? Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, ya. Orang yang mengungkit pemberian, menyakiti dan mengungkit-ungkit. Ini dua hal yang apa ya? Jejeran lah ya. Kalau sudah mengungkit-ungkit pasti akan menyakiti si penerima. Ini makanya kita harus berhati-hati, ya. Yang ketiga adalah wal munafiqu sil'atahu bil khalifil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini ada tiga, ya. Ya, al-musbil dari kesombongan tadi, al-manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati, ya. Itu al-manan itu sendiri adalah mengungkit. Kalau yang menyakiti adalah adan, ya, dalam bahasa Arabnya. Akan tapi ini biasanya terkaitnya beriringan. Ketika kita mengungkit-ungkit pemberian, makanya kalau kita memberikan sesuatu, ya kita ikhlas, ya. Mau seperti apa yang diberikan oleh kita kepada orang lain, itu jangan pernah diungkit-ungkit. Ingat, ya, ingat, ya. Karena Allah tidak akan berbicara, tidak akan melihat, tidak akan mensucikan orang-orang seperti ini. Artinya apa? Sedekahnya, pemberiannya, habitat a'maluhum, amalannya menjadi sia-sia. Ya. Lalu yang ketiga tadi adalah orang yang bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Ya. Ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang melakukan penipuan, ya, penipuan dalam berbisnis dalam segala macam hal, ya, dalam segala macam hal. Apalagi kalau jualan online, ya, lebih parah lagi. Ya, kalau orang ya jualan di iklan, ya, semuanya kan iklannya nomor satu, gini, betul. Ya kalau benar nomor satu nggak apa-apa, tapi kalau mengandung sumpah palsu, ini berarti masuk ke dalam keumuman hadis ini. Jemaah rahimakumullah, itu baru 3, nggih. Insyaallah kita lanjutkan kajian besok, nggih. Yang jelas yang harus kita mantapkan dalam hati kita, ini 3 kelompok ini kita berusaha menghindar itu semuanya. Baik itu musbil, kita berusaha berlatih. Kita semuanya, ya, baik dalam sholat maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita berusaha untuk tidak isbal, ya, karena ini akan membuat ini khusus untuk kaum laki-laki, nggih. Kalau kaum perempuan, ya monggo. Nanti ya kadang-kadang kebalik di Indonesia atau di kita kebalik, ya. Yang disuruh di atas mata kaki gue laki-laki, malah wong wadon sing pada di atas, bukan di atas mata kaki lagi, di atas dengkul, nggih. Nangudhu billah, ini jangan sampai itu, ya. Lalu anmanan, jangan sampai kita memberikan nanti ketika memberikan zakat fitrah, kita lihat kepada orang-orang yang menerima, jangan sampai kita mengungkit-ungkit apalagi menyakiti. Itu akan membuat kita semuanya sia-sia pahalanya. Dan yang terakhir adalah yang berbisnis, ya, jangan sampai kita
melakukan kebohongan dengan bersumpah atas nama Allah lagi nggih untuk melariskan dagangan kita. Tidak boleh. Itu akan sangat dibenci oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu saja dulu, kita akhiri dengan kawatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.